Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kita mulai diskusi kita. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kita kepada teman-teman nanti pada saat mereka menonton hasil diskusi ini. Saya Mario Antonius Wirang, NIM 1913240111. Silakan teman lain melanjutkan. Saya Rika Octavia dengan NIM 1913244010. Silakan lanjutkan. Saya Paskarista dengan NIM 191313240015. Saya Yohana Linda Pagi Palupi dengan NIM 1913240003. Baik, terima kasih untuk perkenalan teman-teman. Kita mulai dengan diskusi pada pagi hari ini. Kita akan berdiskusi tentang kasus-kasus yang kita ambil dari pemberitaan dan kemudian apa yang kita ulas atau kita analisis dari kasus tersebut. Kesempatan pertama saya akan menyampaikan hasil studi kasus saya. Studi kasus tentang inflasi di masa pandemi. Identitas berita, judul beritanya Ekonom ramal inflasi 2020 hanya di angka 2%. Linknya tertera di dalam layar ini. Waktu pemberitaan yang saya ambil itu 1 Desember 2020 pukul 9.46 waktu Indonesia Barat. Jurnalis yang menulis Tira Santia. Ulasan berita, poin-poin pemberitaan antara lain. Pertama, Institute for Development of Economic and Finance Indef memprediksi inflasi di 2020 hanya 2%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan 2019 yang sebesar 2,72%. Perkiraan inflasi tahun 2020 lebih rendah karena dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan daya beli menurun. Sementara supply penawaran semakin ketat, otomatis permintaan atau kenaikan harga itu tidak terlalu tinggi. Perkiraan inflasi tahun 2021 bisa mencapai target 3 plus minus 1%, kurang lebih 1% sampai 1%. Inflasi 2021 tergantung proses pemulihan ekonomi, tergantung bagaimana pemerintah menangani COVID-19. Jika COVID-19 selesai dan adanya pemulihan ekonomi, daya beli dan permintaan barang dan jasa meningkat, maka otomatis kenaikan harga secara pelan-pelan juga meningkat. Analisis yang saya buat berdasarkan kasus itu, saya menggunakan teori bottleneck inflation. Pada dasarnya, inflasi merupakan gejala ekonomi yang ditandai dengan naiknya tingkat harga barang dan jasa dalam waktu yang panjang, disebabkan tidak seimbangnya arus uang dan barang atau jasa. Penekanan penting konsep inflasi itu kenaikan tingkat harga. Nah, kita lanjut ke inflasi berhubungan erat dengan faktor permintaan dan faktor penawaran. Dalam konteks ini, inflasi yang dipengaruhi oleh faktor permintaan dan faktor penawaran disebut dengan istilah bottleneck inflation. Oke, saya stop dulu, nanti dilanjutkan lagi ya. Dalam waktu 10 menit yang akan datang, dia akan berhenti, tapi nanti kemudian kita lanjutkan lagi. Oke, merupakan jenis inflasi campuran yang ditinjau dari faktor penyebabnya. Dua faktor penyebab yang sangat signifikan di sini adalah faktor penawaran dan faktor permintaan. Dalam konteks kasus inflasi 2020 sangatlah relevan
relevansi, jadi jenis bottleneck inflation dipertegas dalam pemberitaan yang menyatakan bahwa perkiraan inflasi tahun 2020 lebih rendah karena dampak pandemi Corona 19 yang menyebabkan daya beli menurun. Sementara supply penawaran semakin ketat. Otomatis permintaan atau kenaikan harga itu tidak terlalu tinggi. Perubahan permintaan akan barang dan jasa karena pandemi Corona menekan tingkat penawaran barang atau jasa di tengah masyarakat. Demikian pun dalam prediksi inflasi 2021. Kaitan antara penawaran dan permintaan masih menjadi pertimbangan untuk menyimpulkan tingkat inflasi. Untuk tahun 2021, ketika pemerintah mampu memulihkan perekonomian, maka besar kemungkinan daya beli atau permintaan akan barang dan jasa meningkat. Manakala terjadi peningkatan permintaan atau daya beli, maka perlahan-lahan penawaran akan barang atau jasa dan harga akan meningkat pula. Kesimpulan yang bisa dinyatakan adalah analisis inflasi 2020 dan prediksi inflasi 2021 dalam kasus tersebut di atas berdasarkan pada teori bottleneck inflation. Itu ulasan dan studi kasus analisis yang saya buat. Bagaimana tanggapan teman-teman? Halo teman-teman, masih bersama saya di dalam. Masih Romo. Oke. Saya menggunakan teori bottleneck inflation. Inflasi yang disebabkan atau inflasi yang disebabkan oleh faktor penawaran, faktor permintaan. Bottleneck inflation itu pemahamannya adalah ini. Jenis inflasi campuran yang ditinjau dari dua faktor penyebab. Dan di sini faktor penyebabnya adalah penawaran dan permintaan. Dari kasus di atas sangat jelas disampaikan bahwa lebih rendah karena dampak COVID-19 menyebabkan daya beli menurun. Daya beli ini yang mempengaruhi permintaan. Nah, ketika daya beli menurun, penawaran itu semakin ketat, otomatis permintaan atau kenaikan harga tidak terlalu tinggi karena penawaran disesuaikan dengan tingkat permintaan yang ada. Begitu teman-teman. Ada tanggapan? Romo, Ya. ini kan saya mau bertanya nih, kalau ini kan dilihat dari beritanya Romo kan analisisnya yang bottleneck, ya itu kan dari penyebabnya kan, jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Nah, kemarin saya juga yang analisis berita itu kan saya baca berita saya itu kalau dilihat dari faktor jenis inflasi berdasarkan penyebabnya itu gara-gara musim hujan. Jadi tuh saya bingung mau masukin ke penyebabnya itu kan penyebabnya ada 3 kan. Yang demand pull inflation, terus cost push inflation, sama yang terakhir yang botol itu. Jadi saya masih bingung untuk kalau misalnya jenis inflasi berdasarkan penyebabnya itu masuknya yang mana. Soalnya tuh berdasarkan yang analisis berita yang kemarin saya angkat itu, di berita itu tuh hanya menyebutkan bahwa inflasi ini tuh terjadi karena musim hujan, sehingga mengakibatkan harga barang di suatu misalnya pasar gitu naik. Misalnya saya di berita kemarin tuh ada itu daging terus cabai rawit, telur gitu naik. Jadi saya bingung ini masuknya kalau misalnya berdasarkan penyebabnya itu masuk yang mana? Nanti sebentar kan kita lihat punya Linda ya pada saat saya screen. Iya. Tapi intinya Wak, kalau menurut saya itu kita lihat faktor utama apa yang mempengaruhi sehingga terjadinya inflasi. Kalau seandainya itu karena pengaruh penawaran terlalu banyak, itu kan masuk ke, atau permintaan terlalu banyak, itu masuk ke demand. Kalau memang inflasi dipengaruhi oleh harga, berarti cost. Itu yang kedua, ya kan gitu. Tapi nanti sebentar kita lihat apa yang di-share oleh. Nanti saya share tentang pekerjaan Linda baru kita. Tapi pastinya Linda gunakan apa?
Teori apa? Kemarin Kenapa? kemarin itu kan saya niatnya mau berkaitan sama ini yang penyebabnya, tapi berhubung karena di dalam Kebingungan. kasus itu tuh cuma menyebutkan bahwa ini tuh gara-gara inflasi terjadi gara-gara faktor cuaca gitu. Jadi saya bukan mengaitkan itu, tapi saya mengaitkan ke jenis inflasi yang lainnya seperti bentar. Atau gimana? Yang sebentar. Yang ini ada tanggapan lain supaya nanti kita masuk ke punya Linda. Krista, Rika? Enggak, Romo. Oke, Rika? Udah, Romo. Udah. Nah, baik, kita tutup yang ini ya. Kita tutup yang ini, saya buka punya Linda ya. Iya, Romo. Oke, baik. Sebentar. Nah, ini punya Linda nih. Sudah kelihatan? Udah. Oke. Sudah, Romo. Ya. Deskripsi berita. Menurut Badan Pusat Statistik dari hasil catatannya, mencatat indeks harga konsumen IHK mengalami kenaikan harga atau terjadi inflasi sebesar 0,28% pada bulan November 2020. Jadi akibat adanya inflasi tersebut karena pengaruh cuaca di awal musim hujan sehingga mengakibatkan adanya kenaikan pada harga barang. Kenaikan pada harga barang ya. Ingat ini. Seperti kenaikan pada harga barang, kenaikan pada makanan dan minuman. Pada kenaikan harga makanan, ini semua hal di bawah ini dia akan bahas tentang kenaikan harga kan? Iya. Nah, otomatis kita bisa temukan bahwa sebenarnya Romo. Hujan jadi penyebab inflasi di November 2020. Romo. Ya. Sebentar saya potong. Itu kayaknya berita sama. Gimana? Beritaku sama berita punya Linda sama. Oke, bagus. Iya, Po. Tapi punya aku judulnya BPS catat inflasi 0,28% pada bulan November 2020. Kayaknya linknya yang beda deh, soalnya tempatku cuma selembar ya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Maksud saya berita yang sama tapi dianalisa oleh dua orang kan semakin kaya analisa terhadap berita tersebut. Iya. Kita lanjut dulu ya. Ini, saya kalau mau lihat dari penyebabnya, faktor penyebabnya memang musim hujan ya. Musim hujan itu mempengaruhi tingkat harganya. Otomatis kalau dipengaruhi tingkat harganya, berarti dari segi penyebabnya ini inflasi disebabkan oleh cost apa tadi? Yang kedua itu. Cost push inflation. Cost push inflation, dorongan harga itu, tingkat harga. Iya. Nah, kalau dilihat dari situ, maksudnya bagaimana cara kita menangkap apa inti beritanya? Nah, oke lah, itu menjadi pengetahuan tambahan. Di sini Linda sampaikan tentang analisis beritanya. Jadi terkait dengan deskripsi berita tersebut, saya kaitkan dengan materi minggu lalu yaitu inflasi dan indeks harga. Maka menurut saya berita yang saya angkat masuk ke dalam materi inflasi ini dilihat dari pengertian inflasi sendiri adalah suatu keadaan ekonomi pada suatu negara di mana negara tersebut mengalami kenaikan harga baik harga barang maupun jasa secara umum dalam waktu yang relatif panjang yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara arus uang dan jasa. Sehingga berita yang saya angkat masuk ke dalam materi inflasi karena diceritakan kenaikan harga itu terjadi pada kenaikan harga makanan dan minum sepertinya POP. Selain dari makanan dan ini terdapat juga kenaikan aktivitas pada tembakau pekan Selain itu juga inflasi terdapat banyak jenis inflasi adanya berdasarkan penyebabnya, berdasarkan asal timbulnya, berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga dan baik. Teman-teman, kita lanjutkan lagi diskusi kita. Sekarang kita masih di hasil kerja Saudari Yohana Linda. Berdasarkan berita yang diangkat, hal ini berita tersebut termasuk ke dalam jenis inflasi berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga. Namun, jenis inflasi berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga
terdiri dari ada closed inflation, ada open inflation, inflasi terbuka, dan hyperinflation. Kesimpulannya, berdasarkan berita yang diangkat itu, masuk ke dalam jenis inflasi berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan, khususnya inflasi terbuka. Dipilih ke dalam inflasi terbuka karena pertimbangan pasar terbuka, adanya kenaikan harga barang, dan kenaikan itu mulai dari kalau open inflation itu 0 sampai 10%. Dan di sini kenaikannya itu naik sebesar 0,08%. Masuk akal Saudari Linda memilih inflasi terbuka, open inflation. Ya, saya kira itu ya, karena yang mengalami inflasi atau terjadinya kenaikan harga banyak yang terlibat. Sedangkan kaitkan pada jenis inflasi berdasarkan asal timbulnya. Jenis inflasi berdasarkan asal timbul terbagi menjadi domestic inflation, imported inflation. Setelah, ya saya pikir itu yang menjadi intinya. Atau bagaimana teman-teman? Linda sendiri bagaimana? Itu saya itu ngaitin ada beberapa jenis itu sih. Jenis inflasi yang lainnya seperti kayak yang persen-persenan itu udah sampai situ belum sih? Udah sampai di Saya sebentar. Ya, terus saya ngaitin sama yang domestic inflation, terus yang inflasi berdasarkan berat ringannya, udah seperti itu. Berarti ini ada 3 jenis, dari berita ini ada 3 poin ya. Yang pertama berdasarkan kenaikan harga, lalu setelah itu ini merupakan inflasi terbuka karena jenis inflasinya persentase antara 0 sampai 10%. Kemudian yang terakhir itu berita ini atau inflasi dalam pemberitaan ini termasuk ke dalam jenis domestic inflation. Iya. 3 hal ini ya. Oke, ini menjadi catatan untuk yang itu analisis. Tadi yang berat ringannya udah belum? Belum masuk. Ini yang paling bawah. Yang 10%, di bawah 10%. Termasuk ini iya benar. Minta maaf tadi bukan inflasi terbuka tapi ini. Karena kenaikannya di bawah 10%, inflasi 0,28% juga masuk ke dalam inflasi rendah. Oke, benar. 0 standarnya kan 0 sampai 10% kan untuk inflasi ini. Inflasi rendah ya kan? Oke, baik. Berarti ada 4 poin ini ya dimasukkan untuk Linda. Baik. Terima kasih. Ada tambahan dari teman-teman lain? Krista dan Rika? Mungkin karena aku sama Linda itu hampir sama ya, Mo. Okay. Aku juga ini sih untuk yang jenis inflasi berdasarkan faktor penyebabnya itu aku juga masuk ke dalam ini sih. Yang ini, Deng. Yang untuk jenis inflasi berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga itu aku juga masuk ke inflasi terbuka. Sama kayak punya Linda. Oke, tidak apa-apa. Sekarang Rista ada tambahan? Enggak. Oke, kita lihat punya Rika ya. Saya stop share dulu. Kita lihat punya Rika. Oke, punya Rika udah kelihatan? Sudah, Romo. Gimana? Semua sudah kelihatan ya? Rista udah? Udah. Oke, kita lihat punya Rika ya. Teori ekonomi kasus berita yang diangkat itu BPS catat inflasi 0,28% pada November 2020. Oh, Rika melihat secara langsung 2020. Oke. Ini link beritanya. Isi berita.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada bulan ini, tepatnya bulan November 2020, terjadi kenaikan indeks harga konsumen (IHK) atau inflasi sebesar 0,28% secara bulanan month to month M2M. MOM month to month. Inflasi yang terjadi pada bulan ini yaitu bulan November. Muntemun. Hah? Muntemun. Oh iya. Bulan ke bulan. Oh iya. Mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya yaitu Oktober 0,7%. Kenaikan. Ternyata angka ini juga lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu November 2019 sebesar 0,14%. Sementara itu, secara tahunan berjalan year to date, secara tahun berjalan terjadi inflasi sebesar 1,23%, sedangkan secara tahunan year on year terjadi inflasi yang mencapai 1,59% selama bulan November ini. Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, maka mayoritas ada 9 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi dan 2 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi. Kelompok-kelompok pengeluaran yang masuk ke dalam inflasi ya sebagai berikut. Oh, ini beritanya ya, Rika? Iya, sama kan kayak punya Linda kan, Lin? Bentar. Agak berbeda sih menurut saya. Iya, Pok. Tadi Ya, aku kayak hampir sama. ya, Hampir ada sama. alas kaki gitu. Iya, Kalau Ya, ini, alas kaki emang ada. kalau ini dia melihat secara keseluruhan perbandingan inflasi dari November bulan November. 2020 dengan November 2019. Nah, lalu kemudian perinciannya inflasi hal-hal ini pada kelompok transportasi, perincian inflasinya, perincian. Iya. Oh iya benar. Ini kelompok-kelompok pengeluaran yang termasuk ke dalam inflasi adalah sebagai berikut. Inflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,86% dengan andil pada inflasi sebesar 0,22%. Kenaikan inflasi pada kelompok ini disebabkan oleh kenaikan harga pada sejumlah komoditas pangan, seperti misalnya daging ayam dan kebutuhan pangan lainnya seperti telur ayam dan cabai merah. Pada kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi sebesar 0,14% dengan andil kepada inflasi sebesar 0,01%. Pada kelompok perlengkapan, ini perincian inflasi. Yang terakhir pada kelompok penyediaan makanan dan minuman juga mengalami inflasi sebesar 0,11% dengan andil kepada inflasi 0,01. Apa perbedaannya di sini? Komoditas pangan. Ada 2 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok kita lewatkan saja deflasinya sehingga tidak bisa terganggu dengan inflasi. Berdasarkan komponennya terjadi inflasi karena berkat sumbangan komponen yang bergejolak, yaitu berdasarkan wilayah terjadinya, berdasarkan komponen terjadinya, karena berkat sumbangan komponen bergejolak dengan andil pada inflasi sebesar minus dalam komponen bahan makanan bergejolak, sedangkan untuk komponen harga yang diatur oleh pemerintah mengalami inflasi dengan andil. Berdasarkan wilayahnya terjadi inflasi di 83 kota dari 90 kota indeks harga konsumen. Sementara 7 kota lainnya mengalami deflasi. Kota Tual. Ini berarti dari berita ini kira-kira untuk bagian yang ini inflasi apa? Domestik ya? Iya kan? Iya, karena wilayah itu. Sekarang analisis dan kesimpulan. Berita yang saya pilih dan saya angkat ini mengenai terjadinya inflasi pada bulan November tahun 2020. Kenaikan inflasi ini terjadi di beberapa kelompok pengeluaran yang paling menonjol. Terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,86% dengan andil pada inflasi sebesar 0,22%. Jika ditinjau lebih dalam dan saya kaitkan ke dalam materi di pembelajaran teori ekonomi makro, maka berita yang saya pilih ini termasuk ke dalam materi inflasi yang minggu lalu sudah dipelajari ya. Alasannya karena beberapa kelompok yang sudah disebutkan sebagian besar mengalami inflasi, keadaan di mana naiknya harga-harga barang dan harga-harga jasa. Berita yang saya bawakan ini jika dilihat faktor penyebabnya, maka ini yang menjadi poin pentingnya. Masuk ke dalam demand pull inflation.
Jadi dari judul berita itu, Rika menyatakan bahwa berdasarkan penyebabnya, Linda, ini menjadi poin yang perlu dimasukkan. Berdasarkan penyebabnya, berita tersebut termasuk ke dalam demand pull inflation atau inflasi yang terjadi akibat adanya permintaan barang atau jasa yang meningkat dari kemampuan yang dimiliki oleh produsen. Halo Linda. Linda, Ya, untuk punya Rika, poin analisis ada pertama, tambahan. ya, poin analisis pertamanya itu Berarti berdasarkan digabung faktor sama penyebabnya. sama yang kayak tadi toh, sama punya aku. Enggak. Punyamu tadi itu Enggak, maksudnya digabung itu analisisnya. enggak usah. Beda-beda aja. Beda-beda. Jadi Oh, nomor beda. sendiri. Ya, bentar. Punya Rika ini salah satunya ini yang dia lihat. Berdasarkan faktor penyebabnya, berita tentang inflasi tersebut digolongkan ke dalam demand pull inflation. Yang sudah saya demand pull inflation. Lalu yang kedua, berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga untuk berita yang saya ambil ini, menurut saya masuk ke dalam open inflation, inflasi terbuka. Kenaikan harga yang terjadi pada semua barang secara umum. Berarti ini poin keduanya. Analisisnya memang inflasi yang menonjol itu ada di kelompok bahan pangan. Namun jika dilihat lebih detail dari beberapa kelompok pengeluaran, terdapat 9 kelompok yang mengalami inflasi atau 2 lainnya mengalami deflasi. Jadi alasan itulah yang menurut saya bahwa berita yang saya angkat, jika dilihat terjadi inflasi berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga, masuk ke dalam open inflation. Oke, masuk akal. Dan yang ketiga, angkat dengan teori dalam inflasi menurut saya lebih cocok masuk ke dalam teori Keynes. Nah ini, kenaikan harga terjadi secara keseluruhan, di mana dari 11 kelompok pengeluaran, Keynes itu membicarakan tentang ini ya, kenaikan harga ini ya. Iya, aku lihat di PPT. Iya, Aramo. Oh. Berarti Keynes ini hampir sama dengan ini, Bo. Cakupan pengaruh kenaikan harga ini ya. Hampir sama itunya. Jadi keseluruhan. Kelompok yang mengalami inflasi adalah kelompok makanan. Sementara itu 2 kelompok pengeluaran. Dari bukti tersebut bisa disimpulkan bahwa 9 kelompok lebih mewakili dan bisa diartikan bahwa kenaikan inflasi pada berita yang saya bawakan lebih cocok dan masuk ke dalam teori di mana kenaikan harga terjadi secara keseluruhan. Oke. Ini penguatan untuk teori Keynes tadi. Jadi di Rika punya ini ada 3 ya. Berdasarkan faktor penyebabnya. Iya. Lalu yang Bentar yuk, catat Trik. Ntar Ya, aku tinggal cari-cari gitu. langsung di grup ya. Di grup aja. Iya. Berdasarkan faktor penyebabnya tergolong ke dalam demand pull inflation. Lalu yang kedua, berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga, itu termasuk ke dalam open inflation, inflasi terbuka, kenaikan harga barang pada semua barang secara umum. Lalu yang ketiga, berdasarkan teori Keynes. Gimana ini? Ini aku punya, aku kepencet. Oh ya udah. Berdasarkan teori Keynes, kenaikan harga terjadi secara keseluruhan. Oke ya. Ada 3 Iya, Mo. alasan untuk Keynes itu. Dari bukti tersebut semua alasan untuk Keynes itu ini alasan untuk Keynes. Oke. Ada tanggapan untuk punya Rika? Saya paham, saya mengerti maksudnya ya. Berdasarkan data di atas lalu dibuat pembagian seperti ini. PPT Linda beres? Beres. Oke. Mas Karista ada tambahan?
Oke, kalau nggak ada, kita stop share, masuk ke punya Rista ya. Terima kasih Romo. Oke, sama-sama. Rika, Iya, nanti kirim WA Ada ya. kan? ini lagi tak salinin. Yo. Bentar ya, kita masuk ke punya Rista. Coba cek WA, kita masuk kelas jam berapa? Zoom kelas. 30. 10.30 ya? Oh, berarti masih punya waktu. Iya. Share screen punya Rista, pasca Rista, oke. Gimana, punya Rista udah kelihatan? Udah. Nama pasca Rista Aurora Tesalonika. Sarista. Oh, pasca Rista, minta maaf. Studi kasus. Survei pemantauan harga Bank Indonesia. Inflasi minggu kedua November 2020 mencapai 0,12%. Itu judul beritanya ya? Ya. Oke, ini beritanya. Berdasarkan survei pemantauan harga pada minggu kedua November 2020, minta maaf. Perkembangan harga pada bulan November 2020 diperkirakan inflasi sebesar 0,21%. Apa M2M itu apa ya? Tadi. Month to month. Direktur Eksekutif Komunikasi Bank Indonesia (BI) Oni Wijarnako mengatakan, dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi November 2020 secara tahun kalender sebesar 1,17% year to date dan secara tahunan sebesar 1,53% year on year. Rinciannya, penyumbang utama inflasi yaitu daging ayam ras sebesar 0,08%, cabai, telur ayam, cabai rawit, minyak goreng, tomat, dan seterusnya. Komoditas yang menyumbang deflasi pada periode laporan berasal dari komoditas tarif angkutan udara dan emas perhiasan masing-masing sebesar karena harga emas memang menurun bulan November kemarin ya. Bank Indonesia menekankan bakal terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. Ini langkah-langkah komoditas tersebut yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan panas. Oke, sebelum masuk ke komentar, kira-kira menurut Rika, ini dari pemberitaan ini, dia akan jatuh inflasi apa ini? Menurut siapa? Menurut Rika, kira-kira ini inflasi karena apa coba? Kalau dari faktor penyebabnya. Bentar Romo. Yang demand pull inflation bukan sih? Oh, karena permintaan ya? Iya. Permintaan antar. Jadi Gimana Rika? Jadi tadi itu saya Romo. Itu saya kurang nambahin termasuk ke dalam teori inflasi, teori kuantitas. Karena dia kenaikan harga terjadi secara umum dan hanya berkaitan dengan beberapa barang tertentu secara terus-menerus. Seperti itu, Romo. Kenaikan secara umum secara terus-menerus. Berarti Ya, jadi masuk demand pull inflation yang mereka maksudkan itu? Iya, aku Romo. Rista Romo. Oh ya. Inflasi merupakan proses meningkatnya tingkat harga umum dalam suatu perekonomian. Oke, pengertian inflasi. Dari berita yang telah saya cari, penyebab terjadinya inflasi ialah penyumbang utama inflasi yaitu daging ayam sebesar, cabai merah, telur ayam, bawang merah masing-masing. Oke, sehingga pemerintah menggunakan kebijakan moneter untuk memperbaiki Indonesia itu dengan menggunakan Bank Indonesia yang ambil andil dengan menekankan serta terus memperkuat koordinasi pemerintah. Oke, saya kira ini kebijakan moneter yang dipakai untuk
menetralkan perekonomian sehingga tidak terjadi inflasi yang hiperinflasi atau ya kan? Itu kan Rista yang dimaksudkan. Atau gimana? Iya, Romo. Nah, kita tambahkan sedikit yang punya Rista ya. Mau nggak teman-teman? Ya. Oke. Tambahannya saya buat dengan warna yang lain ya. Ini jenis inflasi apa? Jenis inflasi berdasarkan faktor penyebabnya dulu kali. Termasuk jenis inflasi tertutup mungkin ya? Oh, langsung. Kalau kalau penyebabnya itu ada 3. Demand, cost, Iya. sama itu Kas. botol tadi. Satu lagi. buat Kas. Ini berdasarkan apa ya? inflation. Oh, Costful inflation. Berdasarkan penyebabnya, kalau penyebabnya itu cuma yang itu tadi 3 itu kan Demand, cost apa itu? Cost apa coba teman-teman? Saya lupa. Kalau costful inflation. Costful inflation sama bottleneck inflation. Total, ya. Nah, neck inflation. Ini dia termasuk dalam apa dari berita ini kira-kira? Ini yang disoroti hanya pangan aja. T1. Bentar. Bukan Dim. Menyebabkan penawaran. Berarti cost. Kalau memang tidak ada, kita tidak usah paksakan masuk berdasarkan penyebabnya. Iya. Berarti berdasarkan cakupannya. Ya, berdasarkan cakupannya ini terjadi secara keseluruhan dalam bidang perekonomian di pasar atau hanya sebagian tertentu saja perubahan harganya. Bagian. Kalau berdasarkan tingkat perubahan harga, ini kalau menurutku ini deh inflasi tertutup. Inflasi tertutup itu berdasarkan apa ya? Kenaikan harga. Jenis inflasi berdasarkan cakupan ya. Cakupan ini inflasi tertutup. Oh iya, cakupan. Pengaruh kenaikan harga. Inflasi tertutup. Rek, udah kirim belum punyamu? Udah di WA. Jenis inflasi berdasarkan cakupan, jenis inflasi ini termasuk inflasi tertutup. Ada lagi tambahan? Jenis inflasi berdasarkan yang kedua berdasarkan apa lagi? Selain cakupan, berarti tidak termasuk berdasarkan penyebabnya ya? Katanya tadi kalau belum nemu nggak usah dipaksakan. Iya, maksudnya kita belum nemu ya nggak usah dipaksakan. Tapi yang jelas bahwa jenis inflasi ini inflasi tertutup ya. Inflasi tertutup dengan alasan apa coba kira-kira? Karena ini apa? Karena kenaikan harga itu tuh, kenaikan harga yang terjadi itu tidak keseluruhan gitu loh, Mo. Secara keseluruhan. Cuma ada beberapa item tertentu atau barang tertentu aja. Dek, ini yang tambahan ya punyamu? Oke, ini tambahan untuk Rista. Nanti sebentar saya kirim ke grup. Iya, Romo. Oke. Jadi ini saja buat untuk Rista ini ya tambahannya. Oke, Rom mungkin bisa ditambahin yang aku sebutin tadi termasuk ke dalam. Rista sebutkan apa tadi? Termasuk ke dalam teori kuantitas. Gimana itu? Karena inflasi terjadi karena kenaikan harga secara umum
dan hanya berkaitan dengan beberapa barang tertentu saja secara terus-menerus. Berdasarkan teori apa? Kuantitas ya. Ya, Romo. Nah, mana itu? Coba. Teori kuantitas itu berbicara tentang apa, Rista? Kenaikan harga terjadi secara umum hanya berkaitan dengan beberapa barang tertentu Terus secara terus-menerus. Oke, ya masuk akal. Karena tadi hanya apa ya, cabai rawit, ayam itu kan. Iya. Oke. Jenis berita ini juga dianalisis berdasarkan teori kuantitas. Kenaikan harga dalam arti kenaikan harganya terjadi secara umum hanya berkaitan kenaikan harga terjadi secara umum dan hanya berkaitan. Oke, fix ya. Berarti sudah semua ya ini ya? Sudah. Oke. Kita ada Romo, tambahan lagi untuk Rista? Oke. share ya. Aku udah sampai punyanya si Rika. Oh, kamu mau share, Bo? Enggak, maksudnya masukin ke dalam PPT. Oh, ini saya share di WhatsApp group ya? Ya. Itu untuk tambahan kan? Berarti yang dari Word-nya si Rista ada nggak? Gimana? Maksudnya? Jadi Nggak, itu kan tadi punya kan ya lanjut. gini, kan yang di Word yang tulisan Romo yang tadi yang ketik merah-merah itu. Ya. Itu kan tadi hasil diskusi, maksudnya tambahan kan. Berarti yang dari asli dari hasil yang Rista, analisisnya Rista ada nggak yang di dalam analisis kita Word-nya? itu berdasarkan kebijakan moneter Bank Indonesia akan membantu pemerintah untuk Oh iya. Itu tadi. Paham. Nah, yang tentang itu. Oke. Tadi Rista ngomong tentang itu. Gitu kan Rista? Iya, Romo. Siap. Baik. Oke, berarti sudah lengkap ya PPT-nya? Nggak punya Rista. Sebentar. Udah. Oke, bentar. Oke, saya stop share ya. Penutupannya Romo. Oh ya, penutupan, minta maaf. Terima kasih teman-teman untuk diskusi kita pada kesempatan ini. Terima kasih teman-teman untuk diskusi kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang sudah kita bahas berguna untuk masa depan. Ada tambahan dari teman-teman lain? Tidak, Romo. Cukup. Romo. Terima kasih. Selamat siang, kita masuk ke kelas besar. Ya, Goodbye. terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga teman-teman.